so sweet and knocks me right off my feet. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat berjumpa dengan Laut TV dan sahabat Sipir yang ada di Magetan dan seluruh kota yang di seputaran Madiun Raya dan Indonesia. Pagi ini kita bersama dengan, saya bilang, Mas Anang. Dan saya kagum, jarang kepala TK atau kelompok bermain itu dari terahnya laki-laki. Tapi ini, walaupun saya tersesat tadi di rel, saya ketemu dengan Mas Anang dan luar biasa. Mulai dari saya masuk ke ruangan, ke dalam sini, siswa, wali murid, saya lihat kerjasamanya luar biasa. Mas Anang, selamat pagi. Selamat pagi, sehat, alhamdulillah, luar biasa, semangat. Terima kasih saya diberi kesempatan bisa ngobrol di TK dan KB Mutiara Bunda. Dua. Iya. Mutiara Bunda 2. Iya. Adakah Mutiara Bunda 1? Ada. Jadi yang kelompok bermain saja, yang dari yang kelompok bermain Mutiara Bunda 1 itu dulu awalnya kita mendapatkan program PP Out dari Bank Dunia yang mewajibkan waktu itu hit banget yang lagi 1000 PAUD gitu kan. 1000 PAUD. Sehingga per desa itu mewajibkan ada 2 kelompok bermain, sehingga ada kelompok bermain 1, kelompok bermain 2. Tapi seperti sebelum itu. saya ke lebih jauh, saya tanya ke Mas Anang. Kenapa dedikasi ke TK dan kelompok bermain? Awal pertama dulu itu sebenarnya sempat mungkin kebanyakan dari teman-teman ketika sudah lulus dari SMA bingung cari kerja, bingung cari kuliah, terbentur dengan biaya dan sebagainya. Nah, awal mulanya memang saya itu dulu waktu di SMA memang sudah aktif kegiatan di TPA TPK. Jadi udah aktif di dunia pendidikan, tapi di agama waktu dulu. Terus sehingga di Desa Ngadirjo itu waktu itu ada lomba namanya Bina Keluarga Balita. Nah, waktu itu saya masuk, bantu, dan sebenarnya awalnya itu memaksakan diri untuk di kelompok bermain maupun di POT itu. Karena cari kerja lamaran waktu itu sempat susah banget, dan ketika tes di sesi akhir atau mungkin di tahap akhir gagal terus gitu ya. Terus akhirnya ya sudah, pokoknya saya niatkan untuk aktif di bidang pendidikan. Pertama. Berapa siswa? Waktu dulu di kelompok bermain, waktu itu di kelompok bermain itu kita ada 15 dan itu gratis. Mulai dari seragam? Iya, tidak berseragam. Baru kelompok bermain gratis? Iya, kelompok bermain gratis. Mas Anang asli sini? Saya asli dari Desa Ngadirjo, tepatnya Dusun Cambor. Asli bumi sini. Karena dulu waktu kecil sempat ngobrol sama orang tua, jadi kayak dulu tuh kepinginnya pas waktu bersih-bersih sore gitu, Mak, aku tuh besok kepingin kerja tapi gak ada sangka mak kayak gitu. Jadi ya le tak dungakne kayak gitu, ngobrol-ngobrol waktu kecil dulu gitu kan. Terus akhirnya dapat kesempatan ini saya manfaatkan sebaik mungkin gitu. Jadi dulu itu dapat siswa kurang lebih 15 itu dari Posyandu. Terus kemudian saya itu ada 4 sebenarnya waktu pertama kali Pak di kader Posyandu, kebetulan beliau ibu-ibu 3 itu. Terus kita numpang di salah satu rumahnya warga, dan kebetulan rumahnya warga waktu itu Pak, tempo dulu itu samping rumah yang dipakai untuk pembelajaran itu ada kandang kambing. Jadi setiap pagi kita tuh bersihin kotoran kambing kayak gitu, gelarin tikar buat belajar anak-anak kayak gitu. Itu umur berapa? Waktu itu saya lulus SMA 2006. Lulus SMA? Iya. Jadi sampai kurang lebih sekarang tuh sudah hampir 17-18 tahun. Lulus SMA, karena dulu waktu itu kan cari kerja itu Pak, lulus SMA mau kuliah nggak ada biaya. Untuk anak-anak semua ya? Iya. Terus ini ruangan, berapa ruangan ini? Ini kebetulan ya, ruangan disekat gitu ya? Iya, kebetulan di KB serta TK Mutiara Bunda 2 itu kita memberikan pendekatan pembelajaran sentra dan lingkaran BCCT. Nah, sentra itu kita kebetulan untuk yang TK itu ada 5 sentra yang kita buka, yaitu ada sebelah sini sentra peran, kemudian ada sentra balok, dan ada sentra persiapan, kemudian juga ada sentra seni serta alam yang di teras musola itu. Seperti itu. Jumlah guru berapa? Jumlah guru kita ada 5, terus tambahan yang baru ini ada 1, nanti aktif ada di tahun ajaran baru nanti, sehingga tahun ajaran baru nanti kita ada 6 kelas. Tahun ini kita 5 kelas. Nah, kita ngomong anggaran. Iya. Sebenarnya kalau ngomong ini harap cemas bagi seorang guru
kelompok bermain dan TK. Iya. Karena saya tahu tanpa dedikasi, keikhlasan, tidak bakalan jenengan tuh bisa mengumpulkan ratusan anak. Dengan mohon maaf penghasilan yang mungkin serba pas-pasan. Tapi dengan niatan lillahi ta'ala untuk anak-anak, akhirnya semua bisa terjadi. Motivasi masalah buat teman-teman guru. Yang jelas kan masalah di sini pendidikannya. Iya. Bagaimana guru-guru semangat dan untuk mendidik anak-anak itu dengan sesuatu yang luar biasa. Apa motivasi buat mereka? Saya itu sebenarnya nitip pesan aja sama teman-teman. Kita kan terkadang ada anggaran, dapat bantuan, kemudian juga dari APBD daerah maupun dari pusat juga. Jangan nanti sampai mau nangis loh ya, gak boleh nangis. Nggak. Saya tahu dengan ini sudah berpikir. Jadi kayaknya ini ya kayak flashback yang dulu banget. Iya, Jadi iya. itu dulu pernah sih Pak, saya itu Iya. banyak sekali pernah ambil air aja dulu kita nggak punya PDAM. Nah. Kayak gitu aja. Ini kita balik tentang motivasi dulu ya, Pak. Iya. Nah, banyak yang mungkin nanti akan kita bahas. Nah, motivasi saya sama teman-teman itu yang pertama seperti ini, Pak. Lakukan semuanya itu dengan integritas serta keikhlasan. Karena apapun saat ini mungkin kita belum bisa menuai hasilnya, tetapi kita tidak tahu Allah itu pasti akan membalas apa yang sudah kita lakukan. Yang penting hal yang baik kita akan menuai yang baik, positif juga. Meskipun kita tidak bisa memanen, tapi insya Allah di putra putri kita kelak nanti pasti Allah tuh akan memberikan balasan seperti itu. Terus yang kemudian kalau memang itu bukan hak kita, jangan kita terima, bahkan kita jangan ambil, karena itu tidak akan menjadikan barokah. Sekali kita mempunyai penghasilan yang lebih, kalau itu bukan hak kita, akan cepat hilang seperti itu. Dan tentunya buat teman-teman kita, kalau sudah bergabung di sini, kita perlu sampaikan juga bahwa visi kita tuh ini loh sekolahan kita. Kalau kita tidak satu visi, kita nggak akan bisa bareng-bareng bergandengan tangan. Kalau yang satunya ke belakang, satunya ke depan, ke samping, ke kanan, kiri, nanti nggak akan jalan. Seperti itu. Jadi benar-benar kita samakan tujuan kita. Berarti ini di sana Ngadirejo ya? Iya. Ngadirejo berapa jumlah warganya? Sehingga mohon maaf, anak-anak ini kan rata-rata anak sini semua. Iya. Begitu luar biasa. Berapa kira-kira? Kalau untuk 3.000 ada? kurang lebih sih Bapak, dan kebetulan yang masuk di sini bukan hanya dari warga desa Ngadirejo saja Pak. Jadi karena di desa sudah ada TK juga, saya tuh kepinginnya bagaimana sekolah sini itu menjadi magnet, bukan hanya kita harus bisa membawa nama desa lah, paling tidak dari luar desa kebetulan juga banyak yang masuk di sini. Kita nggak usah ngomong yang lalu-lalu aja. Iya. Ngomong yang sekarang Boleh. memajukan pendidikan. Bagaimana memajukan anak-anak didik ini, karena dari sinilah mereka nanti terbentuk karakter yang luar biasa. Dari mulai kelompok bermain, TK, nanti SD. Kalau salah di sini, ini nanti luar biasa dampaknya. Mas Anang, tentunya puluhan tahun sudah berjuang di sini. Iya. Kira-kira Mas Anang, ini apa aja ini? Ini apa aja ini yang di belakang saya ini? Iya, terima kasih. Ini kebetulan Bapak ini boleh ini, jadi waktu saya pertama kali mendapatkan bekal tentang kepautan itu tahun 2009 ini kita beruntung mendapatkan program matching grant. Itu Dan ini baru lulus SMA dong? 2006 SMA 2 tahun 3 tahun kita ngajar dapat program. Jadi pertama kali masuk di hotel tuh ya tahun 2009 waktu itu di Batu ya Pak. Ya. Itu pengalaman pertama. Terus kemudian program berjalan alhamdulillah, dan ini adalah teman-teman hebat saya. Ini merupakan dari provinsi. Kebetulan saya mendapatkan juara 2 pendidik teladan tingkat nasional di program PP Out. Oh, Iya. Jadi ini tanggal 2 sampai 5 itu karantina dan semuanya. Dan ini tapi sayangnya waktu itu tidak ada media sosial yang seperti sekarang. Jadi susah sekarang mencari teman-teman ini entah kemana. Dan ini alhamdulillah untuk kelompok bermain kita, kelompok bermain Mutiara Bunda 2 mendapatkan akreditasi A, dan juga untuk yang kelompok untuk yang TK juga mendapatkan akreditasi A. Tuh, ya. Kenapa mendapatkan itu? Kita tanya dong sampai A. Tentunya ada nilai-nilai plus yang dari sini. Mungkin bisa dikasih tahu buat teman-teman yang lain sampai mendapatkan nilai akreditasi A. Karena penilaian itu kan semuanya instrumen semuanya dari badan akreditasi ya Bapak ya. Jadi paling tidak saya di sini itu bagaimana untuk menggali kurikulum yang dengan kearifan lokal. Salah satunya di Ngadirejo itu Kecamatan Wonasih khususnya itu
kita mengangkat seperti bendungan waduk dawuhan, jadi kita angkat. Jadi benar-benar kearifan lokal itu juga bisa menjadi nilai plus juga di dalam penilaian. Terus kemudian kita mengangkat juga seni tradisional kita, yaitu dongkrek, karena kita ada kerjasama dengan SD di Desa Ngadirejo ini, kebetulan juga ada alat keseniannya, jadi kita kerjasamanya seperti itu. Nah, yang mungkin pembelajaran kita ini memang benar-benar kita dari dulu kita belajar menerapkan pembelajaran sentra. Jadi itu mendapatkan nilai plus juga, karena kalau kita pembelajaran sentra itu dalam satu hari itu ada bermain sensori motor juga, kemudian ada bermain peran juga. Jadi satu hari itu mungkin pada waktu penilaian itu lengkap gitu Pak. Dokumentasi yang dibutuhkan lengkap semuanya, mulai dari peran, anak bermain peran, anak bermain rancang bangun, kemudian anak di sentra persiapan itu lebih ke pengenalan tentang membaca menulisnya, tapi dengan kegiatan bermain di kegiatan di sentra alam juga ada, sehingga dokumentasi yang saat itu dari satu hari lengkap seperti itu. Karena kita buka sentra itu kita moving class Pak setiap hari, jadi anak tidak di satu kelas aja gitu. Jadi besok di sentra peran, di sentra balo, di sentra alam, jadi setiap hari keliling gitu. Jadi anak akan merasakan sesuatu yang berbeda setiap harinya. Itu yang akhirnya dapat nilai ya? Iya. Dari 15 siswa, tiap tahun bertambah. Alhamdulillah, ini waktu COVID mengalami penurunan. Terus kemudian setelah COVID ini kita ada penambahan. Jadi dulu tuh waktunya pernah ada 63, 65, terus kemudian ini di stabil 75. Jadi pernah kita itu tahun ketiga waktu pendidikan itu kita hampir 90. Iya. Terus seragam, biaya. Ini bagaimana cara mendapatkannya? Untuk seragam itu murni dari wali murid. Wali murid beli? Iya. Urunan gitu ya? Iya. Jadi memang kalau dari seragam itu kan memang masuk di kewirausahaan dari satuan pendidikan Bapak, seperti itu. Terus kegiatan yang paling diminati anak-anak di sini apa? Kegiatan yang paling diminati anak-anak di sini kalau untuk kegiatan intra, pembelajaran intra kan setiap hari pembelajaran moving class itu anak tuh lebih senang dirancang bangun. Oh, rancang bangun. Iya, rancang bangun, karena kan kreativitas anak, kemudian imajinasi, bahasa. Berarti anak senang seperti hal seperti itu. Iya. Rancang bangun itu anak-anak bermain balok, Pak. Balok ya? Jadi balok kayu-kayu itu anak-anak lebih senang kalau bermain itu berkembang banget. Di sini. Terus kalau untuk kegiatan ekstra yang di sini yang paling digemari itu adalah ekstra tari dari anak-anak. Apa mungkin kepala sekolahnya juga hobi tari? Tidak hobi sih, tapi kalau disuruh goyang itu bisa. Nomor 1. Joget iboh ya Pak, karena itu juga ini sih Pak, recharge juga biar kita nggak fokus aja gitu Pak. Biar Peran wali murid dengan pengajar, dengan guru bagaimana? Peran dari wali murid itu yang pertama, karena lembaga kita ini menjadi pilot project tentang inklusi, sehingga kami minta dukungan juga untuk bisa menjadi guru bayangan atau misalkan menjadi guru pendamping juga untuk yang berkebutuhan khusus. Karena kalau kita harus mendatangkan lagi untuk guru khususnya kan otomatis terkait dengan biaya. Makanya kita minta bantuan untuk yang anak yang mungkin butuh pendampingan, kita mewajibkan orang tua mendampingi. Kemudian kerjasama bagaimana orang tua untuk bisa menjadi membantu untuk persiapan media pembelajaran, salah satunya juga kegiatan bersama seperti ini yang sudah kita dapatkan hasilnya ini. Nanti dari media-media itu nanti akan kita manfaatkan di tahun ajaran baru Pak. Iya, jadi kan ini kan di sesi akhir, di semester akhir ya Pak. Jadi akan kita simpan hasil karya yang sudah lama, kita bagikan, yang baru akan kita gunakan untuk media. Jadi nanti yang lulus nanti akan mendapatkan mainan yang baru, sehingga nanti dan seterusnya seperti itu. Terus kemudian juga menjadi narasumber Bapak. Jadi narasumber itu wali murid, ada yang di sini kebetulan juga ada yang orang tuanya menjadi penjual kerupuk, menjual pecel. Jadi kita kemarin itu adakan festival pecel. Jadi berperan di sini bagaimana cara membuat nasi pecel, bagaimana cara mengadoninya untuk mencampur dan sebagainya kayak gitu. Tentunya dengan siswa segitu banyak, fasilitas juga ditunjang. Mungkin saya bertanya, apa saja fasilitas yang ada di Mutiara Bermain? Fasilitas yang ada di kelompok bermain dan juga TK Mutiara Bunda 2
itu untuk sarana prasarana untuk ruangan dari kelompok bermain kita ada 3 ruangan. Kemudian juga ada toilet untuk kelompok bermain 1, ada fasilitas untuk tempat ibadah setiap hari pembiasaan untuk ibadah. Kemudian juga ada toilet untuk anak TK, kelompok TK itu ada 2, putra dan putri, ada toilet guru, serta kita ada 5 ruangan sentra TK dan 3 ruangan sentra dari kelompok bermain. Kemudian juga ada kegiatan ekstra yang sudah berjalan, ada tari, mewarnai, ada menyanyi. Terus kemudian semester 1 kemarin kita ada kegiatan ekstra berenang. Oh. Gitu. Untuk TK dan kelompok bermain ini kan tanahnya milik desa. Iya. Mohon maaf kita tanya, apakah peran desa? Kalau di tempat kami kan entah setahun sekali atau berapa bulan sekali pasti ada anggaran masuk ke TK atau kalau di sini bagaimana? Kebetulan di pemerintah Desa Ngadirejo itu sangat luar biasa untuk supportnya, terutama kepada teman-teman pendidik juga Bapak yang belum mendapatkan tunjangan sertifikasi, itu mendapatkan perhatian dari desa untuk insentifnya setiap bulan sekali melalui rekeningnya masing-masing. Kemudian untuk operasional kita mendapatkan 1 tahun sekali. 1 tahun. Iya. Selain itu juga dari tahun ini kita mendapatkan bantuan seragam sih untuk guru-gurunya. Iya. Berarti semua mendukung. Semuanya mendukung. Mas Anang pasti punya cita-cita ke depan. Iya. Mau dibawa kemana ini? Kan nggak cukup sampai di sini. Ayo. Ini kalau cita-cita tuh gimana ya? Jadi dulu tuh cuma angan-angan saya tuh gini sih Pak. Gimana caranya ketika nanti saya sudah aktif di berbagai bidang, sekolahan ini tuh sudah layak gitu aja. Kalau untuk jangka panjangnya, kepenginnya untuk membawa sekolah ini kalau mau melebar ke jenjang SD, mau tambahan seperti itu, karena lahan yang mungkin tidak memungkinkan itu sih Bapak. Mas Anang sudah puas dengan keberhasilan saat ini? Kalau untuk sarana dan prasarana, kalau dibilang puas pasti belum ya. Tapi untuk pembelajaran yang terkait dengan penanaman karakter yang benar-benar harus saya tingkatkan lagi. Karena merasa saya masih belum tercapai untuk visi yang saya saya bentuk di 2 tahun yang lalu. Ada nggak nanti Mama muridnya kebanyakan terus dihentikan sudah cukup sampai sini? Enggak. Kalau untuk ruangan karena terbatas, saya kapasitas maksimal itu kalau per kelasnya 15, kalau untuk 5 kelas itu 85 sampai itu sudah cukup. 90 itu sudah mentok banget sih Bapak kita. Luar biasa loh ini. Kalau di sini kalau bilang kota pinggir juga ya Mas? Pinggir, karena di sampingnya belakang desa warga ini sana sudah hutan Pak. Hutan? Iya. Arah ke sana itu kemana? Hutan? Arah ke sana itu mentok itu ke arah Madiun Selatan. Madiun Selatan. Kalau di situ kan ada perempatan. Di sebelum ke sini ada daerah Caruban, itu kalau ke kiri lurus saja itu sudah masuk di hutan. Dan itu hutan nyambung dengan hutan Sahadadan dan seterusnya. Nah, kita bahas juga tentang dinas ini. Terutama Dekora. Pernah ke sini atau ngobrol di sini atau mungkin studi di sini? Kalau Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pasti ya Bapak, karena kita di bawah naungan ya. Tapi kalau dari Dinas Pariwisata, Pendidikan dan Olahraga itu karena berbeda sehingga belum pernah. Kalau untuk pariwisatanya belum. Kalau pendidikan memang kita di bawah naungan sehingga untuk program-programnya pun selalu support. Iya. Pemirsa, Lau luar biasa ya. Seorang anak yang dulunya pengen kerja di kampung halaman, lulus SMA tidak kuliah, dan sekarang menjadi kepala sekolah kelompok bermain dan TK Harapan Bunda 2. Ya, Mutiara Bunda 2. Mutiara Bunda 2 ya. Sekarang dia sudah membuktikan cita-cita masih belum sampai ini, karena kalau ngomong fasilitas cukup, tapi lahan untuk pengembangan. Mas Anang, sebelum kita closing, Mas Anang, pesen buat ibunda semua, pesen buat teman-teman, pesen buat ayah bunda Mas Anang, sehingga Mas Anang bisa seperti ini. Harapan Mas Anang. Iya, terima kasih untuk teman-teman semuanya yang aktif di bidang PAUD, khususnya juga untuk orang tua.
untuk teman-teman guru, yang pertama lakukan semuanya itu dengan hati dan optimis, karena kalau kita mindset kita positif, apa yang kita lakukan itu akan melakukan tindakan yang positif pula, dan kita tidak usah ragu apapun hasilnya, pasti kita akan menuai hasil itu. Berproses dan lakukan itu dengan hati. Dan juga untuk orang tua dari bapak ibu yang mungkin menyekolahkan putra putrinya di PAUD, berikan kepercayaan sepenuhnya kepada bunda-bundanya dan doakan yang terbaik. Insya Allah kita akan selalu memberikan kepercayaan itu dan memegang teguh semuanya itu untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada putra-putri bapak ibu semuanya. Mas Anang, terima kasih. Lain waktu saya pasti hadir ke sini. Siap. Dengan tema yang lain. Pastinya. Dan sukses selalu ya. Kita akan siapkan. TK dan Taman Bermain ini. Ya. Mutiara Bunda 2. Selalu eksis. Amin. Dan siswanya tidak pernah kurang. Amin. Dan semoga apa yang Mas Anang ciptakan dan untuk masyarakat Purworejo, Wonasri. Iya. Itu menjadi luar biasa, menjadi mahasiswa, menjadi rujukan teman-teman PAUD yang lain. Menjadi rujukan mahasiswa juga pernah Bapak. Nah, ini mahasiswa pasti kesini. Iya, ini kemarin juga dari Unipma. Nah, kita tadi belum bahas mahasiswa. Aduh. Nah, dari teman-teman guru juga. Mahasiswa dari mana? Dari Madiun sebenarnya. Ya. Terima kasih ya. Sama-sama. Besok kita kembali lagi. Pasti siap. Terima kasih untuk Laut Tafi. Oke, sahabat Laut dan sahabat Ziber, bincang kita dengan Mas Anang, seorang guru yang mendedikasikan diri di kampung halaman. Semoga apa yang kita lakukan hari ini, kita bincangkan, bisa menjadi motivasi buat teman-teman guru PAUD dan semua yang bergerak di bidang pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.